Jadi baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Konstantinus Bulu Mangata. Dan saya Tessa Delia Musu. Perkenalkan nama saya Delia Oktaviana dulu. Nama saya Sandri. Di bagian dekat belakang, Indonesia secara geografis terletak di wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Sebagian dari negara kepulauan dilewati jalur cincin api Pasifik dan memiliki pola iklim tropis yang dinamis. Hampir seluruh wilayah di Indonesia berpotensi mengalami bencana, baik yang bersifat mendadak maupun yang terjadi secara bertahap. Kondisi ini juga dialami secara nyata oleh provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Sebagai ibu kota provinsi secara tropis, Kota Kupang didominasi oleh wilayah perbukitan berbatu, tanah yang kering dan kaum subur, serta curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Jadi Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik dengan iklim tropis yang dinamis. Kota Kupang kurang berbukit tanah kering, curah hujan tidak merata, kurang bawah kekeringan, banjir longsor. Bagian pertama itu keterbatasan BPBD. Respon terbatas dan kaum sendiri respon lambat saat bencana berkala dua. Yang kedua, peran Tagana. Jadi peran Tagana itu, yang kedua itu peran Tagana. Peran Tagana relawan sosial di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memahami kondisi lokal dan negara cepat. Yang ketiga, jembatan masyarakat menghubungkan pemerintah dan warga dari pencegahan hingga pemulihan pasca bencana. Jadi keberadaan komunitas Tagana di Kota Kupang masih belum banyak diketahui secara mendalam oleh sebagian besar masyarakat. Banyak warga yang masih membedakan secara jelas antara Tagana dan dengan organisasi. Alasan kami memilih organisasi tersebut karena yaitu yang pertama, sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Komunitas relawan Tagana adalah kelompok yang bergerak di bidang penanganan bencana dan kesiapan. Komunitas relawan Tagana adalah kelompok yang bergerak di bidang penanganan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan topik dan tujuan penelitian yang akan dibahas dalam materi tersebut. Alasan yang kedua, mudah diakses dan beroperasi secara aktif. Bagian yang kedua, sama-sama ada tujuh. Di bagian yang sama-sama ada tiga masalah yang kami dapat dari organisasi tersebut. Oke, yang pertama, bagaimana pemimpin di komunitas relawan Tagana di Kupang? Yang kedua, bagaimana hubungan pemimpin dan anggota? Dan yang ketiga, apa saja dalam pelaksanaan kegiatan? Di sini juga ada tujuan masing-masing kami. Ada tiga tujuan. Yang pertama, mengetahui pola kepemimpinan yang diterapkan. Yang kedua, mendeskripsikan cara kerja, tugas, dan peran pemimpin serta anggotanya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala nyata. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Oke, baik, ini saya akan melanjutkan materi, yaitu kajian teori organisasi sosial. Kelompok orang yang bekerjasama mendapatkan tujuan aturan dan kesepakatan bersama. Yang pertama menurut Sugito Noto Mojo, kesatuan manusia teratur bekerjasama mencapai tujuan bersama dengan peran yang jelas. Dimana kelompok sosial itu harus bekerjasama agar mencapai tujuan bersama dengan baik. Menurut Sadape Siagian, itu sistem hubungan teratur dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Dimana dalam sebuah organisasi sosial itu ada berbagai bentuk tugas yang dibagi. Itu dalam sebuah organisasi dibagi dalam bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu ada menurut George Erteri, itu hubungan teratur untuk tujuan bersama meliputi pembagian pekerjaan dan pengaturan wewenang. Yang keempat itu ada PTLM Gau, itu interaksi antara individu dan kelompok yang diatur aturan dan nilai bersama. Di mana dalam suatu kelompok itu harus ada interaksi yang baik dan memegang nilai-nilai kebersamaan. Yang berikut, kepemimpinan. Kepemimpinan itu di mana pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi bersamanya melalui komunikasi, tindakan, ataupun perilaku. Saya lanjut dulu. Yang berikut proses satu kelompok sosial. Mana pemimpin harus menunjukkan perilaku yang baik, mempengaruhi. Menurut kajian teori, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan atau menggerakkan orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan sama. Menurut George Erteri, pemimpin adalah proses melalui kegiatan kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan. Yang berikut, menurut Sadape Siaga, pemimpinan adalah untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain melalui komunikasi,
atau yang berikut menurut Sugijo Nuto Tujo adalah pemimpin adalah seni kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain atau suatu kelompok sosial akan mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Menjelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola atau cara yang digunakan oleh pemimpin dalam memberikan arahan, mengatur kegiatan, dan berinteraksi dengan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Gaya ini dipengaruhi oleh sifat pemimpin, kondisi kelompok, dan situasi yang dihadapi. Berikut adalah jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin memutuskan sendiri, cepat dan teratur, namun anggota kurang dihargai dan semangat menurun. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Anggota dilibatkan dalam keputusan, mengambil keputusan matang namun butuh waktu didengar. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk menentukan sendiri cara kerja, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas. Pemimpin hanya berperan sebagai pengawas umum dan tidak gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, pemimpin tidak hanya memberikan perintah atau arahan. Yang kedua, anggota bebas menentukan cara atau waktu kerja. Yang ketiga, pemimpin hanya hadir jika dibutuhkan. Yang keempat, menjawab sepenuhnya ada pada anggotanya. Kelebihan dari gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu yang pertama, anggota dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Yang kedua, memberikan keterbatasan dan rasa percaya diri kepada anggota. Yang ketiga, cocok untuk kelompok yang sedang pemimpin. Pemimpin memiliki tugas penting agar organisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pemimpin berperan menentukan maka atau pihak terbaik yang akan diambil kelompok. Yang kedua, memberi motivasi. Pemimpin bertugas untuk membangkitkan semangat dan keinginan anggota agar mau bekerja sama dengan senang hati. Yang memberikan dorongan, pujian, dan apresiasi agar anggotanya merasa dihargai dan mau memberikan usaha terbaiknya. Yang berikut, koordinator. Pemimpin mengatur dan menyatukan semua kegiatan agar tidak saling bertabrakan. Ia membagi tugas sesuai kemampuan anggota, menghubungkan satu bagian dengan bagian lain sehingga semua pekerja berjalan selaras dan teratur. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi di bagian metode observasi. Yang pertama, metode observasi itu adalah observasi langsung, wawancara, dan juga komunikasi. Tiga teknik pengumpulan data tentang untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang kepemimpinan di negara berkembang. Berikut adalah jenis dan lokasi. Observasi disebut kualitatif di dinas sosial berkembang. Yang pertama masa dulu, mulai itu tanggal 12 Juli 2006. Informasinya itu ketuanya itu. Saya akan menjelaskan kegiatan observasi dan pembahasan. Saya akan menjelaskan profil negara berkembang. Jadi negara itu berdiri sejak tahun 2004, binaan kementerian sosial di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan visi dan misi dari negara berkembang. Yang menjadi visinya itu mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang mampu siaga dan mampu menghadapi serta mengurangi risiko bencana. Yang berikut adalah misi. Yang pertama, memberikan penyuluhan dan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat luas. Yang kedua, menyiapkan tim relawan yang terampil dan siap siaga dalam penanganan darurat. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana. Yang berikut adalah yang keempat, melakukan kegiatan sosial dan pemulihan pasca bencana. Yang berikut saya akan menjelaskan struktur organisasi. Komunitas ini memiliki struktur kepengurusan yang jelas agar pekerjaan berjalan dengan baik. Ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator bidang pelatihan, koordinator bidang operasi lapangan, anggota relawan, program dan kemudian kata-kata. Yang berikut adalah kegiatan antara lain pelatihan pertolongan pertama di evaluasi lalu korban, yang kedua adalah simulasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, penyuluhan di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, bantuan sosial dan tanggap darurat saat terjadi bencana. Yang kelima itu artikulasi dan ketemuan bulanan baru. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi kepemimpinan. Berdasarkan pengalaman tentang profil negara berkembang. Jadi di sini ada tiga kepemimpinan. Pemimpin komunitas relawan negara berkembang menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan mengutamakan musyawarah. Yang kedua itu cara pemimpin rapat. Pemimpin rapat dengan suasana yang sangat baik, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Dan berikut adalah pemimpin hubungan antara pemimpin dan anggota terjadi dengan akrab dan saling membantu. Pemimpin tidak hanya membedakan derajat, melihat lebih kesukaan sebagai pemimpin dan kemanusiaan.
perbedaan pendapat atau beda dalam pelaksanaan kegiatan, pemimpin berusaha menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Misalnya, diklarkan masalah dibahas secara terbuka, dicari akar penyebabnya, kemudian bersama-sama menemukan solusi yang baik. Baik, saya mengucapkan kepada Bapak Menteri Penanggulangan Bencana, distruktur dan profil jelas sejak 2004. Jadi, komunitas relawan dalam bentuk UKAM merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang penanggulangan bencana yang dibentuk dan program kegiatan yang jelas. Yang kedua adalah bentuk kepemimpinan yang menerapkan dunia lembaga demokratis di mana pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan anggota terjalin dengan baik. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan hubungan secara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Yang berikut kendala utama yang kadang dihadapi adalah keterbatasan undangan dan kesalahan. Yang berikut saran dari kami berdasarkan kesimpulan di atas disampaikan dari beberapa masalah sebagai berikut. Saran bagi organisasi, sebaiknya terus mempertahankan gaya pemimpinan yang ada agar kelompok anggota tidak terjatuh. Yang berikut, lebih aktif mencari kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta untuk menambah dukungan dana dan perlengkapan yang mereka. Yang berikut adalah mengadakan pelatihan secara berkala agar kemampuan dan kemampuan anggota terus. Yang berikut, saran bagi mahasiswa atau bagi aktivis dapat mendalami sikap kepemimpinan yang baik, tanggung jawab, dan semangat pengertian tanpa pamrih yang dimiliki oleh anggota organisasi. Berikut adalah menambah wawasan tentang kepemimpinan dan organisasi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat ada prioritas organisasi. Yang berikut adalah saran untuk peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih banyak dalam dengan strategi penanggulangan dana dan manajemen sumber daya manusia di organisasi relawan. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih.